Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi fillah, bukankah kita terlahir dari seorang ibu ketika bunda kita berbaring di tempat bersalin, kedua mata menatap langit-langit tempat bersalin. Dilanjutkan dengan tetesan air mata yang keluar dari kelopak mata. Seorang ibu hendak melahirkan kita semuanya. Tetesan demi tetesan air keringat keluar dari semua wajah dan tubuh ibu ketika hendak melahirkan sang bayinya, dan bayi itu adalah kita semuanya. Akhirnya, sebelum kita dilahirkan oleh ibu, perjalanan 9 bulan 10 hari lamanya, tidak sedikit apa yang telah dilakukan ibu telah tatkala menggendong bayinya di dalam kandungan. Hari berganti, bulan bertambah, kandungan bunda kita selalu bertambah besar. Duduknya selalu memegangi perutnya, bahkan diusap-usapnya perut itu, karena di dalam perut ada bayinya, dan bayi itu adalah kita. Ketika berdiri, bunda berjalan sambil memegang perutnya, bahkan dielus-elus perutnya, karena di dalam perut ada sang bayi, dan bayi itu adalah kita. Cinta tidak akan pernah terpupus, cinta tidak akan pernah terhalangi oleh apapun. Itulah hadiah terbesar Rahman dan Rahimnya Allah kepada seorang ibu yang kita cintai, mengandung 9 bulan 10 hari lamanya. Ketika hendak melahirkan kita semua, bunda terasa berat, bahkan rintihan, jeritan menggema dalam sebuah ruangan tempat bersalin. Ibu menjerit dengan histeris, "Ya Allah, ya Allah, aku tidak kuat, ya Allah, aku tidak kuat, ya Allah." Betapa beratnya seorang ibu melahirkan sang bayinya. Akhirnya, belum sampai di situ aja. Seberat daripada ibu melahirkan bayinya, yang tidak pernah dia bayangkan seberapa dahsyatnya sakit yang terjadi seorang ibu melahirkan anaknya. Saat itu dirasakan, bahkan rasa yang sangat berat sakit itulah bunda kita pun seakan-akan tidak sanggup melahirkan bayinya karena tidak mampu lagi menahan sakit. Ibu kita berkata, "Ya Allah, bila ada hari kematian hari ini, ambil nyawaku, tapi biarkan anakku selamat, ya Allah. Aku rela, ya Allah, nyawaku kami, tapi biarkan bayiku lahir dalam keadaan selamat." Akhirnya, tetesan darah mengalir, terus mengalir dalam kandungan bunda. Ketika darah terus mengalir tetes demi tetes, yang siap menghantarkan keluarnya bayi, dan bayi itu adalah kita. Tiap tetes darah keluar dalam rahim ibu ketika hendak dilahirkannya kita semua, wallahi, surga berteriak kepada Allah dan berkata, "Ya Allah,
Aku tidak ridho ya Allah bila surgamu diinjak-injak oleh anak yang durhaka kepada ibunya. Aku tidak ridho ya Allah bila surgamu dimasuki oleh anak-anak durhaka. Tiap tetes darah yang menginginkan bayinya seorang ibu lahir tidak akan pernah terbalaskan apapun bentuknya. Bila kita akan membayangkan betapa pedihnya ibu melahirkan bayinya, niscaya kita tidak akan pernah membantahnya, kita tidak pernah menyakitinya. Bila begitu dahsyatnya ibu melahirkan kita, kita tidak akan pernah mencaci makinya. Tapi itu sudah semua berlalu dengan cepat. Berapa kali kita mencaci maki ayah, dan berapa kali kita mencaci maki ibu. Belum sampai di situ, ketika kita habis dilahirkannya, pakaian yang dibawa di rumah oleh ayah, begitu pula mendengar bayinya lahir dan selamat. Dokter dan suster memakainya pakaian tersebut dalam tubuh bayi itu. Tidak terbayangkan ketika pakaian itu disematkan di tubuh kita, dipakainya pakaian yang telah dibawa dari rumah oleh sang ayah. Ibu kita menunggu sambil berbaring, penuh penderitaan yang sakit luar biasa, ditambah capek dan lelah. Ibu kita pun sempat bertanya, "Mana dokter anakku? Barusan aku lahirkan, aku ingin tahu cantikkah anakku, tampankah anakku?" Astagfirullah. Subhanallah, wallahu akbar. Bunda yang menderita masih ingin melihat kita yang hari itu menjadi bayi. Dokter pun menghantarkan. Sesampai dekat dengan peristirahatan ibu, sang dokter berkata, "Ini bu anakmu yang tampan, ini bu anakmu yang cantik. Terimalah bu, ini anakmu yang harus kau lahirkan." Dengan senang hati ibu melihat bayinya, dengan kedua tangan diangkat sambil menjemput bayinya. Ibu kita berkata, "Mari nak aku gendong kau, mari nak aku hangatkan ke dalam tubuh bunda." Lelah, capek, sakit yang luar biasa seakan-akan hilang dan lenyap dengan kehadiran bayi, dan bayi itu adalah kita. Dalam gendongannya, dalam genggamannya kita menangis, kita menjerit hari itu. Bahasa bayi mampu diterjemahkan oleh bunda yang kita sayangi. Apa kata bunda? "Jangan menangis ya nak bila kau lapar, jangan menangis ya nak bila haus. Habiskan air susu ibu nak." Beberapa bulan, beberapa tahun kita meminum air susu bunda yang kita cintai, sehingga air susu telah menjelma menjadi tubuh, dan di dalamnya ada darah dan daging. Itulah penjelmaan air susu ibu yang kita minum. Bila kita mau tahu kehadiran air susu itu, kita tidak akan pernah membantah bila ibu menasehatinya. Tapi berapa kali kita membantah apa dinasihatkan untuk kita, dan berapa kali kita tidak pernah menerima petuah-petuah yang baik,
bahkan kita selalu banyak mengeluarkan cacian makian. Beberapa kali kita meminta sesuatu, arwajika, laptop kah, atau benda-benda yang lain. Kita tidak mengetahui seberapa kekuatan ayah dan ibu memiliki harta, tapi kita paksakan. Padahal ayah dan bunda berkata, sabar dulu ya sayang, sebentar lagi ayah, sebentar lagi bunda akan dapat rezeki, insya Allah akan aku belikan. Ketika kita mendengar ayah dan bunda yang kita minta tidak dituruti, ayah dan bunda kita minta tidak pernah memberi, apa yang kau katakan kepada orang tua kita? Kita mengibarkan bendera kebencian, kita mengibarkan bendera permusuhan. Kita berkata ayah jahat, ibu jahat. Dengan kalimat yang kasar sudah tergores hati ibu. Dengan kata-katamu yang kasar, bundahmu, ayahmu sesak dadanya. Adakah bagi kamu, bagi kita semuanya, masih menginginkan kehadiran surga yang ada di depan mata kita? Hanya satu, sayangi dan cintai keduanya, dan berjanjilah, akhirnya kita tidak durhaka lagi, kita tidak membenci lagi, bahkan kita berjanji tidak membentak lagi, bahkan kita tersenyum, bahkan kita pandai merangkulnya ketika ayah dan bunda lelah, mungkin bisa jadi sakit. Kita tidak akan pergi kemana-mana kecuali mendampingi ayah dan ibu. Setiap langkah yang kita harapkan, tentu Allah akan membalasnya. Langkah yang kita lakukan untuk mendapat tilas kebaikan yang akan kita dapatkan, kecuali ayah dan bunda kita meridhoinya. Alhamdulillah, dulu ayah kita yang tampan, ibu kita yang cantik, perjalanan sudah melangkah jauh bertahun-tahun. Ayah dan bunda tidak tampan, tidak cantik lagi. Dulu rambut hitam, sekarang sudah beruban. Dulu menatap tajam, sekarang buram. Ketahuilah, sebentar lagi ayah dan bunda akan meninggalkan kita selama-lamanya, karena tanda-tanda itu sudah ada dalam ayah dan bunda kita. Jadilah kita sebagai anak yang terbaik bagi ayah dan bunda kita. Jadilah kita anak yang sangat dirindukan oleh ayah dan bunda. Ketika kita ada di depannya, ada di sampingnya, sehingga kerinduan itu akan selalu menyatu dalam hati ayah dan ibu. Bukan harta benda yang diinginkan oleh kedua orang tua kita untuk mendampinginya, melainkan wajah sang anak terwujud ketika menghadap wajah ayah dan bunda masih ada. Jangan kau tangisi bila suatu saat ayah atau ibu meninggalkan kita, sedangkan kita tidak ada di sampingnya. Berjanjilah kita menjadi anak yang terbaik bagi kedua orang tua kita, dan kita menjadi anak yang soleh solihah bagi ayah dan bunda kita. Dan kita tidak pernah lupa sehabis ibadah senandung doa untuk keduanya.
sambutan dari orang tua kita tatkala mendengar suara anak-anak berdoa, seakan-akan surga sudah ada di depan ayah dan bunda. Semoga Allah meridhai, semoga Allah menerima doa dari anak-anaknya terhadap kedua orang tuanya. Begitu pula saya pribadi, tiada yang kami harapkan, kami nantikan. Wallahi, sampai hari ini, sampai detik ini pun, ketika aku melihat wajah ayah, ketika aku melihat wajah ibu, ada foto yang menempel di dinding rumah, sangat rindunya, ya Allah, aku ingin melihat wajahnya, bukan fotonya. Aku ingin melihat senyum di fotonya, enggak ya Allah, tapi aku melihat senyumnya, ya Allah, yang asli dalam surgamu. Kerinduan yang mendalam tidak akan pernah pudar hingga sampai akhir hayat menjemput kita semuanya. Semoga Allah memberikan kepada orang tua kita, ayah bunda, dan kita sebenarnya wafat dan wadal husnul khatimah. Demikian yang saya sampaikan, kita bermuhasabah. Selalu dan selalulah bermuhasabah untuk kedua orang tua kita, agar kita tidak lupa sejarah, kita tidak lupa cerita dari kelahiran seorang bayi hingga wafatnya kedua orang tua kita. Semua cerita itu akan ditutup ketika akhir hayat itu telah datang dalam diri kita. Semoga Allah memberkahi kehidupan kita, rezeki kita, rumah tangga kita, bahkan Allah menuntun kehidupan kita surga dunia hingga surga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.